seharusnya kebebasan itu diberikan. Nilai antara orang yang memilih atau tidak memilih itu nilainya sama. Sehingga seharusnya tidak perlu ada aturan untuk kemudian yang mengajak untuk tidak memilih itu kena sebuah sanksi misalnya. Berbeda dengan kalau misalnya aturannya ada dalam batasan orang ingin memboikot pemilu. Nah itu saya pikir konteksnya mengganggu penyelenggaraan tugas negara misalnya. Kan bukan itu kualitas demokrasi, itu adalah misalnya memastikan dari jumlah orang yang memilih itu didasarkan pada sebuah rasionalitas ketika mereka memilih nggak? Atau jangan-jangan didasarkan pada sembako? Didasarkan pada bansosnya pemerintah, didasarkan pada money politik 200.000, 300.000. Kalau itu yang terjadi, partisipasi pemilih tinggi pun itu bukan sebuah keberhasilan. Saya meyakini sebagian besar masih akan memilih. Kenapa? Apakah dengan tidak memilih, apakah dengan mencoblos ketiga-tiganya lalu pemilu bisa diboikot? Kan tidak. Walaupun mereka misalnya 100% mendukung anak Abah mencoblos tiga-tiganya pun tetap akan ada pemenang. Pilkada Jakarta menarik untuk kita bahas. Ada dua fenomena menarik. Pertama soal golput, yang kedua kandidatnya menurut saya adalah kandidat yang bisa saya sebut sebagai kandidat sungsang atau abnormal. Ridwan Kamil muncul di Jakarta, harusnya dia bermain di Jawa Barat. Pramono Anung tidak masuk di radar survei. Kemudian calon independen muncul dengan problematik verifikasi KTP. Kita akan membahasnya bersama Yunarto Wijaya, seorang pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Jakarta dibayang-bayangi oleh fenomena golput. KPU membuat ancaman bagi mereka yang mengajak golput akan dipidanakan. Secara undang-undang betul, undang-undang pemilu mengatakan begitu. Tapi saya merasa ini kok kayak orba saja. Nah, menurut Mas Toto gimana? Kita nggak bisa salahkan KPU-nya. Aturannya yang menurut saya seharusnya dari awal memang tidak kita sepakati. Ketika kita menganut kesepakatan mengenai memilih itu adalah hak dalam politik, bukan kewajiban dalam politik. Indonesia berbeda dengan Australia. Australia menempatkan pemilih dalam pemilu itu adalah melakukan kewajiban politik, sehingga siapa yang tidak memilih kemudian dia akan diberikan sanksi denda misalnya. Sementara untuk Indonesia ketika kita menyepakati ini adalah hak berpolitik, seharusnya kebebasan itu diberikan. Nilai antara orang yang memilih atau tidak memilih itu nilainya sama. Sehingga seharusnya tidak perlu ada aturan untuk kemudian yang mengajak untuk tidak memilih itu kena sebuah sanksi misalnya. Berbeda dengan kalau misalnya aturannya ada dalam batasan orang ingin memboikot pemilu. Nah itu saya pikir konteksnya mengganggu penyelenggaraan tugas negara misalnya ya. Jadi saya juga merasa dari sisi aturan lah seharusnya kita kemudian mengevaluasi hal tersebut. Ditambah seharusnya KPU juga memang terlebih dahulu baiknya fokus saja pada sosialisasi. Kan KPU harusnya pede dong dalam sejarah tingkat partisipasi pemilu nasional, pilkada. Kalau kita bicara dalam beberapa periode terakhir malah mengalami kenaikan kok. Kemarin pun bahkan Pilpres kalau saya tidak salah di angka 80% lebih. Artinya kan ada terus-menerus kenaikan. Orang menganggap bahwa pemilu ini sesuatu yang ingin diambil haknya kok. Ditambah menurut saya ada sebuah salah kaprah ya, bahwa penilaian terhadap keberhasilan pemilu itu seringkali kita patok hanya pada partisipasi pemilih. Memangnya apa kaitan antara kualitas demokrasi dan kualitas pemilu dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih? Ini menyebabkan kita terus-menerus berbicara pada hal-hal kuantitatif. Partisipasi pemilih naik, jumlah korban misalnya kecil. Kan bukan itu. Kualitas demokrasi itu adalah misalnya memastikan dari jumlah orang yang memilih itu didasarkan pada sebuah rasionalitas ketika mereka memilih nggak? Atau jangan-jangan didasarkan pada sembako? Didasarkan pada bansosnya pemerintah, didasarkan pada money politik 200.000, 300.000. Kalau itu yang terjadi, partisipasi pemilih tinggi pun itu bukan sebuah keberhasilan. Jadi saya sih melihat termasuk dalam konteks pilkada DKI, saya tahu mungkin ada ketakutan, ada upaya untuk melakukan gerakan mencoblos tiga-tiganya, yang salah satunya didorong-dorong oleh kelompok anak Abah gitu ya, misalnya yang merasa kecewa dengan
proses pencalonan. Itu yang menurut saya itu hak demokrasi. Toh itu akan jadi tantangan buat ketiga pasangan yang kemudian muncul. Ya bagaimana mereka meyakinkan bahwa dibandingkan menjadi golput lebih baik kemudian untuk kemudian memilih mereka. Ini menurut saya malah baik buat demokrasi. Artinya sebenarnya Anda optimis ya kalau pendukung Abah itu mereka lambat laun akan memilih salah Saya satu. meyakini sebagian besar masih akan memilih. Oke. Kenapa? Apakah dengan tidak memilih, apakah dengan mencoblos ketiga-tiganya lalu pemilu bisa diboikot? Kan tidak. Walaupun mereka misalnya 100% mendukung anak Abah mencoblos tiga-tiganya pun tetap akan ada pemenang. Dan itu menurut saya akan disadari seberapapun juga. Seberapapun. Mau seberapapun angkanya gitu. Jadi saya tidak pernah melihat ini menjadi sebuah gerakan besar. Apakah hanya terjadi di Jakarta? Enggak. Gerakan-gerakan seperti ini banyak muncul dari pendukung-pendukung tokoh di banyak sekali daerah yang merasa kecewa ketika jagoannya akhirnya tidak bisa menjadi calon. Tapi faktanya juga, apakah itu berhasil kemudian menggerakkan angka golput dalam angka signifikan? Saya meyakini tidak. Iya. Rata-rata kan juga masih di bawah 40% ya. Betul, jadi KPU tidak perlu parno lah kira-kira seperti itu. Oke, membahas soal tadi, pendukung Abah. Ini kan kalau kita menggunakan parameter Pilpres, pendukung Anies ini totalnya sekitar 2,6 juta. Ya. Sekian, berbeda tipis dengan Prabowo. Ya. Artinya kalau saya ngukur ekuivalen, kira-kira jumlahnya bisa 31%. Ya. Mungkin nggak golput ini akan menjadi naik drastis gara-gara itu? Tidak mungkin, Mas. Tadi kita sudah bahas fenomenanya berbeda. Bahwa kecuali bahwa angka golput yang tinggi bisa kemudian membuat pilkada diulang. Kekecewaan mereka kan Anies tidak ada. Mereka berharapnya Anies ada di kertas suara. Dan mereka juga saya meyakini akan sadar bahwa ketika tidak mencoblos atau mencoblos tiga-tiganya, itu tetap yang namanya ada itu tiga pasangan itu. Dan ketika mereka tidak mencoblos atau mencoblos tiga-tiganya pun salah satu dari ketiganya akan tetap menang. Jadi akan menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi mubazir. Dan sampai sekarang saya tidak melihat juga Mas Anies misalnya secara eksplisit menyatakan bahwa dia mendukung gerakan mencoblos tiga-tiganya, lebih kepada sebuah bahasa tataran yang sifatnya normatif, bahwa itu juga adalah hak politik, hak konstitusi. Oke, tadi saya ada pertanyaan balik lagi ke soal KPU. KPU melarang atau mengancam orang yang mengajak untuk melakukan golput. KPU nggak mengancam sih, Mas. Aturannya mengatakan seperti itu. Aturan, aturannya mengancam, akhirnya menggunakan senjata itu. Ketika tiba-tiba PKB, PKS dan Nasdem di last minute mundur, itu kan menurut saya itu kan tindakan yang tidak baik ya untuk pendidikan politik. Yang artinya harusnya KPU juga menegur dong sikap seperti itu. Itu di luar ranah KPU, Mas. Tidak bisa. Karena kan belum ada pendaftaran resmi. Ranah KPU itu hanya bisa kemudian masuk pada wilayah ketika sudah didaftarkan di KPU, lalu kemudian mengundurkan diri. Kalau itu yang terjadi, itu aspeknya kemudian sudah melanggar hukum. Tapi karena sifatnya betul, karena ini kan hanya dorongan secara lisan dan harapan dari para pendukung Anies. Harusnya Anda bertiga sudah mendukung Anies pada saat Pilpres, kok tiba-tiba mengundurkan diri. Jadi itu memang dalam proses politik, kalau kita bicara di seluruh daerah pun banyak sekali yang tiba-tiba balik badan. Golkar balik badan ketika awalnya kita tahu tidak mendukung Airin, lalu kemudian karena PDI Perjuangan mendukung Airin, sehari kemudian mendukung. Jadi itu masih peristiwa yang biasa saja. Tapi hukumannya harusnya bisa dilakukan seperti apa ya? Hukumannya ya dalam konteks konstituen. Silakan para konstituen menilai apakah ada konsistensi dari sikap partainya, apakah ada pragmatisme dalam pengambilan keputusan yang berubah-berubah. Itu saja sih yang menurut saya bisa kemudian. Artinya memang ruangnya itu lebih ruang ke konstituen ya? Betul, itu bukan ranah hukum sama sekali. Karena memang sebelum didaftarkan, partai itu per detik pun boleh saja untuk melakukan perubahan. Oke.